Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kisah. Berbicara tentang kisah para nabi dan kaumnya, mungkin yang terlintas di telinga kita adalah nabi-nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, atau nabi-nabi yang lainnya. Tapi tahukah kalian, jikalau ternyata ada kisah nabi yang tak kalah menarik dari nama-nama yang disebutkan tadi? Pasalnya, jika kebanyakan para nabi diutus kepada manusia yang masih hidup, nabi yang satu ini justru diutus kepada orang yang sudah meninggal. Siapakah sosok nabi yang diutus untuk orang meninggal tersebut? Dan seperti apakah kisahnya? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Beberapa dari kita mungkin sudah pernah mendengar atau tahu bahwasanya sepanjang peradaban kehidupan manusia di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus banyak nabi dan rasul. Meskipun yang wajib dan kebanyakan kita ketahui hanya beberapa di antaranya saja, yakni nabi-nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Berdasarkan keterangan riwayat yang ada, nabi yang diutus oleh Allah berjumlah ratusan ribu orang. Sebagian kecil di antaranya masuk kalangan Rasul. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah nabi pertama?" Rasulullah menjawab, "Adam." Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah beliau, Adam, seorang nabi?" Rasulullah menjawab, "Benar, ia seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah." Dan aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah para rasul?" Rasulullah menjawab, 300 sekian belas. Mereka sangatlah banyak. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan Baihaqi. Dalam riwayat lain, dari Abu Dzar juga disebutkan, "Aku berkata, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 120.000 orang." Dan aku berkata, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah Rasul?" Rasulullah menjawab, "Rasul itu ada 313 orang. Mereka sangatlah banyak." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari sekian banyak nabi yang tersebut, mereka diutus kepada kaum yang berbeda-beda. Ada yang diutus kepada kaum penyembah patung berhala, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Ada yang diutus kepada kaum penyembah hutan lebat dan suka melakukan penipuan serta kecurangan dalam perdagangan, seperti Nabi Syuaib. Dan ada juga yang diutus kepada raja zalim yang mengkultuskan diri sebagai Tuhan, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan ada pula yang diutus kepada kaum yang mengalami disorientasi seksual, seperti Nabi Lut. Para nabi yang diutus ini tentu masing-masing memiliki tantangan yang berbeda-beda pula. Walaupun demikian, nama-nama yang disebutkan tadi atau semua nabi bisa dibilang masih mending karena mereka diutus kepada kaum atau orang yang masih hidup. Sementara nabi satu ini justru diutus kepada orang yang meninggal. Nabi tersebut bernama Hizqil alaihissalam. Nama Nabi Hizqil barangkali masih jarang terdengar di telinga kita. Begitu pula dengan kisah-kisahnya. Padahal asal kita tahu, kisah tentang Nabi Hizqil ini tercantum secara terang dalam Al-Quran, walaupun namanya tidak disebutkan secara gamblang. Nabi Hizqil sendiri adalah nabi yang hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi, atau kurang lebih sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Diperkirakan beliau hidup pada masa setelah Nabi Musa alaihissalam dan sebelum Nabi Daud alaihissalam, dan diutus kepada kaum Bani Israel. Dalam kitab Kisah Sul Anbiya, Ibnu Katsir menerangkan bahwa Nabi Hizqil adalah putra dari Budzi. Dalam bahasa Ibrani, beliau juga disebutkan dengan nama Yehezkiel. Makna dari nama Yehezkiel yakni Allah mensucikannya. Hal ini sesuai dengan sikap hidup Nabi Hizqil yang selalu dijauhkan dari dosa. Dikisahkan bahwa pada sebuah daerah bernama Dawirdan atau Azirat,
Dalam bahasa Arab yang lokasinya diperkirakan terletak dekat Irak, terjadi sebuah wabah yang begitu mudah tertular kepada manusia. Wabah tersebut bernama Dha'un, yang kurang lebih hampir sama dengan COVID-19. Hanya saja wabah ini jauh lebih ganas dan mengerikan, sebab jika ada seseorang yang tertular wabah ini di pagi hari, maka pada sore hari atau malam harinya itu langsung meninggal dunia. Suatu hari, wabah atau penyakit tersebut semakin menular. Banyak penduduk negeri yang meninggal dunia karenanya. Untuk menghindari jatuhnya banyak korban dan dampak buruk lainnya, para penduduk yang sehat pun berinisiatif untuk hijrah ke negeri lain. Maka sampailah mereka ke sebuah lembah yang aman dan bersih dari wabah. Disebutkan bahwa jumlah mereka berkisar 4.000 orang. Setelah sampai di sana, mereka pun mulai membangun peradaban baru. Setelah beberapa waktu tinggal di lembah tersebut, mereka beranggapan jika mereka sudah tidak akan tertular. Mereka juga beranggapan akan hidup lebih lama karena sudah berhasil keluar dari ancaman penyakit yang mematikan. Karena mereka sudah aman, mereka pun menjadi sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lalu mengutus 2 malaikat ke tempat mereka. Disebutkan bahwa sesampainya di sana, kedua malaikat ini berteriak dengan suara yang amat keras dan menggelegar, sampai-sampai membuat semua penduduk yang ada di lembah tersebut meninggal dunia seketika tanpa terkecuali. Bertahun-tahun setelah kematian penduduk setempat, Nabi Hizqil alaihissalam pun berjalan di kawasan ini. Ketika dirinya memasuki pintu gerbang permukiman, dilihatnya ada ribuan tulang belulang manusia bertebaran di mana-mana. Nabi Hizqil pun berhenti dan berpikir tentang mereka. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Hizqil, "Apakah engkau mau aku perlihatkan bagaimana aku menghidupkan mereka?" Nabi Hizqil pun menjawab, "Iya." Allah lantas memerintah Nabi Hizqil, "Serulah." Maka Nabi Hizqil pun berseru, "Hai tulang belulang, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk bersatu." Seketika itu juga tulang belulang yang bertebaran tersebut bergerak lalu saling menyatu dengan lainnya hingga menjadi jasad yang masih dalam bentuk tulang. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Hizqil lagi untuk berseru, "Hai tulang belulang, sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar kalian mengenakan daging." Maka tulang belulang itu pun langsung berlapiskan daging, berdarah sekaligus berpakaian. Lalu Allah berkata kepada Nabi Hizqil lagi, "Serulah." Maka Nabi pun berseru, "Wahai para jasad, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk bangkit," dan mereka pun bangkit. Ketika itulah belulang tersebut telah dihidupkan kembali. Mereka lantas menyeru pujian kepada Allah dengan berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, tiada Tuhan melainkan Allah." Singkat cerita, mereka semua akhirnya kembali ke kampung halaman yang ditinggalkan karena wabah. Di sanalah mereka melanjutkan hidup hingga kembali wafat sesuai dengan ajalnya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati?" Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 243. Sehubungan dengan firman Allah tadi, Waqi Ibnu Jarrah dinukil dalam kitab tafsirnya mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa jumlah mereka ada 4.000 orang. Mereka keluar meninggalkan kampung halamannya untuk menghindari penyakit Dha'un yang sedang melanda negeri mereka. Mereka berkata, "Kita akan mendatangi suatu tempat yang tiada kematian padanya." Ketika mereka sampai di tempat tersebut, maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kalian." Namun dalam tafsir berbeda. Beberapa riwayat menyebutkan jumlah mereka 8.000 orang. Ada juga yang mengatakan 9.000 orang, 30.000 orang, bahkan 40.000 orang.
Terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai jumlah mereka, yang jelas salah satu ibrah atau pelajaran dari kisah ini menurut ahli tafsir yakni tiada gunanya kewaspadaan dalam menghadapi takdir dan tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepada Dia, karena sesungguhnya mereka keluar untuk tujuan melarikan diri dari wabah penyakit mematikan yang melanda mereka agar hidup mereka panjang. Akan tetapi pada akhirnya nasib yang menimpa mereka adalah kebalikan dari apa yang mereka dambakan. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan melalui sabdanya, wabah tersebut pernah ditimpakan sebagai siksa bagi umat-umat sebelum kalian. Jika kalian mendengar berita tentang penyakit itu di suatu daerah, janganlah kalian memasuki daerah itu. Dan jika penyakit itu mewabah di daerah di mana kalian berada, janganlah kalian keluar darinya karena hendak melarikan diri darinya. Hadis riwayat Ahmad. Allahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.